Go. Selamat siang pemirsa, selamat bergabung dalam berita siang ini. Bersama saya, Sofia, dalam beberapa menit ke depan, kami akan membawakan sejumlah berita terhangat tentang laporan keuangan dari PT Paninbank Indonesia Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Paninbank didirikan dari penggabungan usaha Bank Kemakmuran, Bank Industri Dagang Indonesia pada 1971 dengan akte nomor 85 dibuat di hadapan Julian Nimrod Siregar, Gelar Maharaja Namora Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Paninbank dapat terus tumbuh dan memantapkan operasionalnya meskipun diterpa oleh berbagai macam situasi perekonomian. Salah satunya ialah saat krisis ekonomi yang mendalam di Indonesia pada 1998. Paninbank menjadi satu-satunya bank 10 besar yang masuk ke dalam kategori A, sehingga tidak wajib mengikuti program rekapitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau BLBI. Pasca krisis, Paninbank memperoleh peringkat sebagai bank terbaik di industri perbankan nasional dari Moody's Investor Service pada tahun 2001. PT Bank Panin Indonesia Tbk berhasil memperoleh sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi dengan jangka waktu 5-7 tahun. Hal ini sekaligus memperbaiki struktur pendanaan jangka panjang perseroan, karena DPK biasanya berjangka pendek. Bank menerapkan kebijakan yang mendorong optimalisasi struktur pendanaan. Realisasi penghimpunan DPK mencapai 91,30% dari target bisnis. Paninbank memiliki beberapa produk simpanan. Yang pertama, tabungan Panin. Tabungan Panin dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan yang memberikan banyak keuntungan seperti program undian berhadiah, poin reward, dan akses transaksi perbankan yang komplit. Yang kedua, tabungan junior. Tabungan dalam mata uang rupiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dengan umur 0-18 tahun yang memberikan berbagai macam keuntungan seperti bebas biaya administrasi setiap bulan dan dilengkapi kartu ATM atau debit dengan desain yang menarik. Yang ketiga, tabunganku. Tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dengan keunggulan bebas biaya administrasi bulanan serta setoran yang ringan. Yang keempat, tabunganku adalah produk bersama dengan bank-bank terkemuka di Indonesia. Kelima, tabungan rencana. Tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dalam perencanaan dana di waktu yang akan datang, seperti pendidikan, pernikahan, dan pensiun, dengan berbagai keuntungan seperti suku bunga yang kompetitif, gratis perlindungan asuransi jiwa, setoran bulanan tetap yang terjangkau. Dan terakhir, simpanan pendolar. Rekening simpanan untuk nasabah perorangan dengan pilihan sebagai macam mata uang asing yang lengkap, serta keuntungan lainnya seperti kurs jual beli valuta asing yang kompetitif, fasilitas setor atau tarik bank notes USD tanpa biaya, dan akses transaksi perbankan yang komplit. Tabasan Panin. Tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan yang memberikan suku bunga yang kompetitif serta akses transaksi perbankan yang lengkap. Giro, rekening simpanan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dalam berbagai pilihan mata uang yang dilengkapi dengan akses transaksi perbankan yang lengkap dan kurs jual pembeli yang bersaing dapat membantu kelancaran bisnis nasabah. Dan juga deposito, simpanan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu dengan suku bunga yang kompetitif untuk nasabah perorangan maupun
perusahaan. Produk pinjaman dan juga kredit ekspres, kredit tanpa jaminan yang prosesnya sangat mudah dan cepat dengan angsuran fleksibel selama 36 bulan dan bunga yang kompetitif. Kredit pemilikan rumah. Fasilitas kredit untuk nasabah perorangan yang digunakan khusus untuk pembelian atau renovasi rumah, ruko, villa, atau apartemen. Serta kredit serbaguna. Kredit yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan dengan persyaratan mudah, dengan pilihan 2 jenis, pinjaman, rekening, koran atau angsuran. Smart Panin, Smart Medium and Retail Trader Planning atau pinjaman pembiayaan bagi usaha kecil yang menengah, tersedia dalam berbagai pilihan. Yang pertama, pinjaman modal kerja, yang kedua, pinjaman investasi. Terus yang Smart Part Importer dan Ekspor, Smart Trans Service dan Bank Garansi. Serta kredit mikro, ialah fasilitas pinjaman untuk pengembangan usaha kecil atau home industry dengan nominal pinjaman tertentu. Dan juga kredit card, ialah kartu kredit Paninbank untuk memudahkan nasabah individual untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di seluruh dunia yang dilengkapi berbagai penawaran dan fasilitas menarik. Berikut ini akan saya tampilkan laporan keuangan dari Bank Panin Indonesia tahun 2019. Laporan keuangan yang pertama yaitu laporan posisi keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Yang kedua ialah laporan laba rugi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Yang keempat ialah laporan arus kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Dan yang kelima ialah laporan investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Demikian informasi laporan keuangan PT Bank Panin Indonesia Tbk. Saya Sofia, mohon undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sejahtera bagi kita semua.